Pemuda ini bernama Kenteo. Ia memainkan karakter terkuat dan paling sering ditonton di Miji Dravars, dikenal sebagai King. Semua orang sangat memuja kekuatannya. Mereka menghabiskan berjam-jam melihatnya membantai bos terakhir, serta menaklukkan Dongyeon paling mematikan di server. Namun, pada hari saat pemuda ini akhirnya siap menunjukkan wajah aslinya kepada penggemar, sang kakak, Rito Jinguji, memutus siaran. Sambil memukulinya, ia mengumumkan bahwa ia telah merampas akun itu. Rito merebut tahta King di hadapan semua orang. Tiba-tiba, sang protagonis kehilangan semua kejayaan yang dibangunnya, dan hatinya hancur melihat kakaknya dipuja di televisi. Rito bertingkah bagai dalang jenius sejati. Setelah berjam-jam tenggelam dalam keputusasaan yang kelam, ia memutuskan bangkit. Kento bersumpah akan melakukan apa saja demi menghancurkan kakaknya. Tanpa akun maupun uang, ia nekat meminjam dana fantastis senilai 25.000 koin. Ia membeli kapsul virtual baru. Kento masuk ke sistem. Ia menciptakan avatar Shadow, lalu menetapkan dua tujuan mutlak. Ia harus meraih kekayaan dengan cepat dan wajib membalas dendam pada Rito di menara tutorial. Rekor dewa masih dipegang karakter lamanya King. Namun, dengan tubuh baru dan status nol, sang protagonis masih menyimpan seluruh pengetahuan tempur dari kehidupan sebelumnya. Waktu mulai berdetak, dan Ida segera menyapu bersih setiap lantai. Monster-monster itu bukan tandingannya. Setiap lantai dibantai dengan mudah. Ia memecahkan rekor lantai 6. Kesulitannya mamang gila. Namun baginya, membantai goblin hanyalah soal melemparkan belati maut ke tenggorokan target. Monster malang itu mencoba melawan, tetapi MC menebasnya tanpa berkeringat sedikit pun. Ia langsung melesat menuju lantai 7 baru. 2 menit berlalu. Shadow bergerak tak terhentikan, menerobos lantai 7, 9, 10, lalu mencapai bos terakhir. Makhluk mengerikan ini berlevel 12. Perbedaan kekuatan sangat jauh dibandingkan Shadow yang baru level 1. Meski begitu, MC tidak gentar. Percaya pada instingnya, ia langsung menerjang maju. Monster itu sangat kebingungan. Pada detik krusial, Shadow melihat celah, menancapkan belati ke dahi monster, dan sukses menaklukkan Dongyeon tutorial. Saat melihat papan peringkat, ia terkejut. Namanya merajai rekor dunia tutorial. Namun sekarang, mimpi buruk sebenarnya dimulai. Sebuah misi rahasia tiba-tiba terbuka. Melihat ke atas langit, bayangan monster raksasa muncul. Ia merasakan hawa dingin. Ia menyadari bahwa akun barunya sangat lemah. Mengalahkan makhluk ini nyaris mustahil, sebab ia berlevel 50. Pemuda itu menatap dia, lalu mencabut belati dan menerjang. Sang naga mengamun di udara, menyemburkan neraka api dari atas. Shadow melihat tumpukan batu, berlari kencang, dan melakukan lompatan epic. Ia mulai mengiris naga itu tanpa ampun. Waktu hanya tersisa 1 menit. Dengan putus asa, ia melancarkan segala serangan. Tetapi, sepertinya semua itu sia-sia. Saat meluncur jatuh ke leher naga, ia menyadari sebuah batu dan menemukan titik lemahnya. Tepat di sana, ia mengangkat belati dan menghujamkannya, membelah batu itu menjadi 2. Tubuh naga perlahan hancur. Sukses musnah sepenuhnya. Dalam 14 menit 59 detik, rekor baru tercipta di misi rahasia. Hadiahnya berupa peti kosmik. Saat membuka peti, ia mendapatkan pedang legendaris Kuro. Senjata ini memiliki status dewa yang sangat luar biasa. Tidak hanya berkelas metas, pedang misterius ini rupanya memiliki kesadaran. Bisa berbicara. Dia menyadari bahwa ini adalah pedang terkuat dalam permainan. Dalam sekejap pemuda itu tiba di desa permulaan. Ketika dia berpikir tidak menyangka, sang raja ada di sana. Pedang itu segera menyuruhnya diam. Lalu setelah berpikir, dia berkata meski status senjatanya sangat rendah, benda itu tetap kelas legendaris yang harganya sangat mahal.
Kuro segera menyuruhnya berhenti, memikirkan uang, dan menegaskan bahwa dia adalah pedang terbaik. Lalu kita dibawa menuju hutan permulaan. Shadow bersiap untuk meningkatkan level dan memburu benda langka karena dia butuh banyak uang. Setelah beberapa saat kita melihatnya membantai monster goblin, sementara pedang itu menyuruhnya berhenti menebas makhluk kecil yang sangat menyedihkan. Menyadari dia berhasil mencapai level 4, sang protagonis segera memutuskan untuk menaikkan kelincahannya. Namun saat dia membuka sistem, dia terkejut melihat status pedangnya juga ikut meningkat. Kuro lalu menjelaskan, kekuatan ajaibnya membuatnya bisa tumbuh bersama pemiliknya. Karena sangat penasaran, pemuda itu bertanya tentang status lainnya. Namun senjata iblis itu tidak tahu. Tiba-tiba Shadow mendengar suara dan cepat menyadari ada 7 orang mendekat. Kita lalu melihat pemain pemula berterima kasih kepada Sudi yang tersenyum dan mengatakan tugasnya membantu pemula. Sang protagonis menyadari keanehan ini karena meskipun dia jelas merasakan 7 aura, dia hanya melihat 4 wujud yang berarti 3 musuh sedang bersembunyi dalam kegelapan bayangan. Pedang iblis itu mengatakan taktik kotor itu sangat biasa saat memburu pemain baru. Karena benci melihat bajingan memangsa yang lemah, pemuda itu perlahan memutuskan segera turun tangan. Pedang itu berucap, sudah menduga dia pahlawan, penegak keadilan. Menunjukkan bahwa pedang itu tak berhenti membaca pikirannya. Setiap detik, melihatnya muncul, Sudi bertanya, apakah pemuda itu pemula saat dia membenarkannya? Pemain lain bersorak gembira. Namun Shadow mengatakan ini bukanlah tempat aman bagi pemula untuk menaikkan level. Lalu dia segera menahan serangan pembunuh itu. Pria musuh menyadari anak ini tak butuh pertolongan sama sekali. Melihat benturan senjata itu, para pemula ketakutan bertanya apa yang harus dilakukan sambil berteriak panik. Shadow segera menyuruh mereka lari menjauh. Namun tiba-tiba lebih banyak pemburu melompat keluar dari balik semak-semak. Pemimpin kelompok itu menyerang ganas, membuat sang protagonis sadar ini masih jauh dari kata usai. Seorang anak laki-laki mengabaikan rasa takutnya dan maju menyerang. Namun sebelum sang protagonis menolongnya, anak malang itu menerima tebasan fatal. Shadow terkejut dan pesan sistem muncul, menyatakan anak itu dilarang masuk bermain selama 24 jam. Pemburu mulai mendekati para gadis dan menyeringai licit. Jangan menangis karena kalian akan segera menyusulnya mati. Mengejek mereka, si bos berkata dia akan terus bersikap tenang menikmati pembantaian ini. Dengan senyum serakah, salah satu pembunuh bayaran mengatakan hasil berlimpah ini berkat Kim. Lalu dia gugup meminta maaf karena membocorkan rahasia. Tiba-tiba Sudi gemetar menyadari perubahan aura dari pria berjubah misterius itu, meledakkan tekanan yang sangat mencekam. Dia menyuruh pembunuh itu mengulanginya dan menuntut penjelasan apa hubungan King dengan tragedi ini. Pemburu itu ketakutan membantah tidak tahu apapun, dan sebelum bajingan itu sempat bereaksi, kepalanya terpanggal melayang. Dengan mata menyala, sang protagonis pemuda itu sering mendengar nama tersebut. Karena itu, dia ingin tahu kebenarannya dengan cemas. Kuro segera bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa anak ini tidak mau mendengar? Menyadari amarahnya meledak, pedang itu mulai menenangkannya karena pernah mengalaminya. Tiba-tiba, sebuah pesan peringatan sistem muncul. Pesan itu menyatakan bahwa medan duel penghapusan akul telah resmi diaktifkan. Target dipastikan segera tereliminasi. Melihat kekuatan mengerikan milik sang protagonis, pemimpin tentara bayaran itu mulai merinding ketakutan. Dia sangat bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Pemain yang tewas tiba-tiba muncul dan perlahan lari, menghindari cakar bayangan. Tapi, dia segera tertangkap. Sambil menangis memohon bantuan, dia langsung tersedot ke dalam lubang. Berkeringat dingin, Sudi terdiam kebingungan. Dia bertanya-tanya tangan raksasa apa itu. Mengapa hanya mayat sekutunya yang bertahan?
Shadow segera menyuruh pemuda itu berhenti ketakutan. Perburuan brutal baru saja dimulai. Dalam hati, tentara bayaran itu sadar. Ini bukan Yai Gigi Dorfers yang dia kenal. Berhadapan langsung, sang protagonis menatap tajam. Dia bertanya, siapa yang berani memerintahkan pembantaian pemula? Sambil berteriak panik, pembunuh bayaran itu memohon ampun. Dia hanya mengikuti perintah King. Ini bukan kesalahannya. Dikuasai dendam membara, pemuda itu segera melancarkan serangan pedang yang brutal. Lalu, dia berteriak mempertanyakan alasan mereka. Dengan putus asa, Sudi menangis ketakutan. Dia berteriak sama sekali tidak tahu. Memberikan tebasan maut terakhir sang protagonis menyuruhnya mati saja. Dengan eliminasi mutlak tersebut, medan duel. Penghapusan akun langsung dinonaktifkan. Melihat pemuda itu, perlahan tampak sangat pusing. Salah satu gadis segera bertanya cemas. Kemudian, dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Sang pahlawan tersenyum, menganggapnya bukan masalah besar. Tapi, pemain bertopi itu sangat menentang. Dia merasa saat pemuda itu bertarung, auranya terlihat persis seperti King. Merasa kelelahan, Shob segera menyingkir dan duduk. Dengan sangat khawatir, Kuro bertanya keadaannya. Tapi, pemuda itu terdiam membisu. Dia lalu bertanya tentang medan duel mengerikan tadi. Merasakan tekanan aura pembunuh. Pedang itu panik. Dia segera menyuruh masternya untuk menenangkan diri karena ingatannya masih terkunci kuat. Dia hanya tahu bahwa medan duel mematikan itu adalah tempat akun pemain dipertaruhkan. Tangan raksasa mengerikan itu disebut tangan dewa. Entitas ini segera menelan total data pemain. Mereka menghentikan siklus reinkarnasi selamanya. Karena data tersebut pada dasarnya bernilai sama persis seperti jiwa manusia. Menyadari kenyataan ini, sang protagonis merinding. Ini benar-benar gila. Bagaimana bisa sebuah skill memiliki kekuatan dewa? Lalu kenyataan pahit seketika langsung menghantamnya. Dia menyadari tindakannya sangat mirip dengan Rito. Pedang itu perlahan menjelaskan. Emosinya memicu gangguan sistem. Pencipta aslinya dulu sangat membantu dalam pengembangan game epic ini. Tapi, dia akhirnya dipecat paksa. Hal terakhir yang dia rasakan sebelum diprogram ulang adalah sebuah penderitaan yang sangat mutlak. Sambil berdiri perlahan, sang protagonis tersenyum dingin. Dia pikir itu sangat bagus. Karena dia telah bersumpah membalaskan dendam pada King. Percaya cerita epik itu. Dia segera memeriksa item berharga. Dengan cemas, Kuro melihat tangan kiri tuannya bergetar hebat. Taka, dia memutuskan untuk diam dan mulai berpura-pura buta. Dengan gelang alang, tonik serigala hitam, dan belati taring beraco di tangannya. Shadow tersenyum puas. Musuh menjatuhkan item berharga, lalu dia akan melelang sisanya. Tiba-tiba, seseorang bertanya cemas. Apakah pemuda itu benar-benar jatuh miskin sekarang? Dia berpikir bahwa misi ini menuntutnya memusnahkan monster. Langkah perlahan berubah menuju jalanan sunyi. Setelah berjalan, Kuro perlahan bertanya, apakah tuannya tersesat arah? Sang protagonis menyangkalnya dan berkata bahwa setelah lolos dari labirin, mereka akan tiba di markas NPC yang sangat menyerupai wujud manusia. Mereka sangat berguna untuk mengumpulkan informasi monster legendaris. Pedang itu bertanya, apakah dia tidak memiliki teman manusia? Jagoan Kitapu segera mengelak, lalu langsung mengalihkan topi saat bau asap tercium menyengat. Teringat sang saudara. Rasa putus asa perlahan mulai menyelimuti hatinya. Dia menyadari ada sesuatu yang penting sedang dihancurkan dengan kejam. Pemuda itu segera melangkah melintasi desa yang perlahan menjadi abu. Dia terus memanggil, sampai jeritan tangis ria tiba-tiba terdengar keras. Dengan cepat, Shadow segera menariknya dari reruntuhan mematikan tersebut sebelum maut menjemput. Lalu, dia langsung memberikan ramuan penyembuh untuk menyelamatkannya. Tapi saat matanya terbuka, gadis kecil itu berteriak penuh ketakutan.
Sang protagonis segera menenangkannya dan berkata dia datang untuk membantu. Sambil menangis sedih, Rin bertanya, apakah sang raja akan menolong? Orang asing tiba-tiba muncul menculik para orang dewasa atas titah raja. Saat ditanya kabarnya, Shadow segera menyuruh Kuro untuk tetap tenang. Lalu, amarahnya meledak saat dia memutuskan untuk membasmi para bajingan. Dengan tatapan tajam, mereka mulai melihat sekelompok pria di depan. Para preman itu sedang menyiksa seorang penduduk desa tanpa ampun. Pria malang itu perlahan mencoba melindungi dirinya dengan tangan kosong. Tiba-tiba, pemuda itu melesat dan mencabut nyawa musuh dalam sekejap. Pedang iblis itu perlahan bergumam bahwa belati tersebut tampak menyusahkan. Saat dituduh cemburu, ia segera menyangkan dengan nada sangat kesal. Setelah menghabisi mereka semua, jagoan kita sadar bahwa dia butuh latihan intens. Tiba-tiba, jeritan ketakutan perlahan mulai terdengar. Sang pemimpin tentara Bayara segera membentak NPC yang menangis itu. Pria itu dianggap terlalu berisik untuk seekor pion pembawa informasi. Sambil menangis terseduh-seduh, pria itu memohon agar pemimpinnya segera dikembalikan. Mendengar itu, si pembunuh langsung bersiap menebas lehernya tanpa ampun. Tapi sebelum pedang turun, kepala sekutunya tiba-tiba terpenggal bersih. Usai menumbangkan kapten, pemuda itu segera menyebutnya terlalu lambat. Lalu saat melangkah mendekat, dia mulai menanyakan keadaan pria tersebut. Pria malang itu segera bersujud sambil menangis berterima kasih kepadanya. Saat mendengar tentang Ren, dia memohon agar Shadow mau membantu. Mengingat pemimpin mereka ditawan, jagoan kita pun segera mengangguk setuju. Lalu, latar perlahan berubah menuju tempat para sandera sedang disiksa. Dengan panik, Kuro meminta tuannya agar tetap menahan amarahnya di sana. Mengiyakan peringatan itu, sang protagonis langsung melesat maju tanpa ragu. Para bajingan rendahan itu bahkan tidak punya celah untuk bereaksi. Menyisakan 4 pria panik. Salah satunya mulai berteriak penuh ketakutan. Tiba-tiba, musuh lain muncul dan menyandera ayah Rin dengan kejam. Para penduduk mulai menjerit histeris melihat pemimpin mereka sedang ditawan. Dia mendengar pedang iblisnya memohon agar pemuda itu menahan amarahnya. Tapi, dia bersumpah akan membantai mereka semua. Kemudian, seorang bandit tertawa ringan, mengejek bahwa jika sang protagonis membuang senjatanya, dia akan diampuni. Marah, menyuruh kecoa itu bungkam, pahlawan kita mengaktifkan medan pengecualian mutlak. Ketakutan mencekik para pembunuh itu, sementara sang musuh berwajah tertutup menangkis. Serangan fatal tersebut, dia berteriak menyuruh rekannya segera mengeksekusi tawanan desa. Gemetar dalam keputusasaan, bandit itu menyadari tubuhnya lumpuh akibat racun mematikan. Dengan aura pembunuh pekat, sang protagonis membisikkan bahwa perburuan telah dimulai. Menyaksikan rekannya hancur, sang pembunuh yang ketakutan memohon ampun dengan bergitar. Dia mengancam akan membunuh Tetu jika pemuda itu berani melangkah maju. Tapi, Kaobe menyadari jarak itu hanyalah ilusi. Perlahan, dia melesat kilat. Dia mendaratkan pukulan penghancur jiwa. Dengan musuh tumbang, keheningan menyelimuti area. Keajaiban seolah turun dari langit. Kemudian, dengan tatapan tenang, jagoan kita bertanya, apakah Dalnio terluka? Sambil bernapas lega, pria tua itu mengangguk. Bingung memikirkan bagaimana pemuda misterius itu mengenalnya. Karena keheningan mengambil air, Dalnio mengajak pahlawan kita keluar kegelapan saat cahaya menyambut seorang wanita. Berlari sambil menangis memeluk suaminya. Sementara itu, Rin mendekati jagoan kita dan menyerahkan cincin pembunuh. Dengan penuh hormat, dengan senyum haru, Tetua menyatakan rasa syukur yang sangat mendalam. Tiba-tiba, Yuba melangkah dan mendecak, mengkritik ucapan terima kasih kaku itu. Melihat keberanian Yuba, sang tetua tersenyum, berterima kasih mewakili penduduk desa dan bersumpah mengabulkan permintaan sang pahlawan. Sang protagonis menunduk rendah, membuat pria tua itu terkesiap oleh aura rajanya. Mengerti tujuan aslinya, sang tetua langsung bertanya mengenai pencarian informasi rahasia tersebut.
Dia menyerahkan perkamen kuno berisi koordinat misterius. Melihat lokasi tersebut, Rahang Shadow jatuh karena terkejut. Sementara, sang tetua memperingatkan mereka untuk mempersiapkan perjalanan panjang. Dengan jabat tangan erat, sang protagonis menegaskan, dia harus segera berangkat, sangat bersyukur atas keramahan mereka. Sambil cemberut, Yuba berteriak, seluruh penduduk akan mengantarnya ke gerbang meskipun hati berat. Perlahan, Rin menyelipkan sekuntum bunga mekar ke tangan pemuda itu sebagai lambang terima kasih karena menyelamatkan desa. Tiba-tiba, kenangan manis masa lalunya sebagai ksatria agung menghantam pikiran jagoan kita. Menatap kepergiannya, Dalnio membungkuk, mensyukuri kebaikan hati sang pahlawan. Tapi, Quincio yang penasaran langsung bertanya, mengapa desa damai ini diserang? Dalnio menjelaskan muram bahwa tentara bayaran itu memburu informasi rahasia milik sang tetua. Mendengar konspirasi tersebut, sang protagonis mulai memikirkan taktik licik Rito. Tiba-tiba, teriakan Kuro membelah kesunyian hutan, memperingatkan tentang ancaman. Dengan insting tajamnya, jagoan kita segera berbalik menghadapi sosok musuh mematikan itu. Mengandalkan refleks tingkat dewan dia, menari menghindari serentetan tebasan brutal. Tetapi, saat kakinya goyah, dia sadar maut sedang mengintainya, di ambang keputusasaan, pada detik terakhir. Tangannya berhasil mencengkeram pedang iblis untuk menangkis. Sambil menyeringai dingin, dia mengejar. Betapa sayangnya serangan pengecut wanita itu gagal. Sang musuh terpaksa mundur. Gadis bermata emas itu menatap maras, menuntut identitas pengganggu rencananya. Sementara, sang protagonis berpikir, apakah iblis ini pesuruh raja? Mengambil kuda-kuda bertarung. Gadis itu bersiap mengayunkan, bilahnya lagi, dia mendesis bahwa rahasia desa ini sangat berharga. Jadi, dia menuntut alasan kehadiran sang pahlawan. Pedang saling beradu dan dia menyadari kekuatan mereka setara. Tiba-tiba, pemuda itu merasa cemas. Dia menyadari bahwa level wanita ini sungguh berbeda dari krokonya. Dengan sigap, dia menendangnya mundur. Lalu pemuda itu menuntut jawaban. Mengapa menyerang jika sangat kuat? Tiba-tiba, musuh yang gemetar itu membentak. Beraninya dia melukai temannya. Tiba-tiba, wanita itu menyerang. Dengan sisa tenaganya, dia mengaku amarahnya meledak. Dia terus membantai. Pembantaian itu adalah kesalahan fatal. Berteriak keras, Kato mulai menjelaskan. Dia membalas demi mereka. Sementara itu, Dung Nio ingin segera bertindak. Namun hal itu sangat mustahil. Kou langsung bertanya dengan remeh. Apakah bocah itu bisa menang? Tersenyum sinis. Dia langsung membantingnya. Musuh itu hancur menabrak dinding. Terluka parah, gadis itu merintih. Mengapa kecepatannya tiba-tiba meledam? Dia menolak kalah. Perlahan, Shadow mendekat. Takdirnya sudah berakhir. Melihat pedang iblis tersebut, wanita itu terkejut. Mengapa sang protagonis memilikinya? Tiba-tiba, jagoan kita ikut terkejut. Bagaimana dia mengenali pedang Koro? Tiba-tiba, Rin menahan lengan mereka. Rin memohon agar mereka berhenti. Dilanda kepanikan, mereka segera memperingatkannya. Situasi ini sangat fatal. Namun saat itulah, mereka akhirnya menyadari. Identitas mereka ternyata sangat berbeda. Ari menegaskan soal kesalahpahaman ini. Simpan pedang itu segera. Tersenyum, pemuda itu langsung membalas. Wanita itulah yang wajib meminta maaf. Namun sayangnya, tak satu pun dari menolak untuk saling mengalah. Mendengar gadis kecil itu memohon pilu. Sang protagonis menuntut wanita itu berterima kasih padanya. Tiba-tiba saat ditanya, pedang iblis itu melupakan nama tersebut. Namun mungkin dia mengingatnya suatu hari nanti. Mengumpat Kurobodor, sang protagonis. Menuntut dari mana gadis itu mengenali artefak itu. Namun saat dia baikan, pemuda itu memutuskan untuk segera pergi. Dia sedang sangat terburu-buru. Perlahan Ren menghampirinya, memintanya kembali kapanpun. Kokol,
utama berjanji akan segera kembali. Dia berbalik pergi. Dalam benaknya, Ari bersumpah takkan sudi meminta maaf. Mengingat bocah mematikan itu telah membantai banyak pemain. Dia penasaran akan potensi kekuatannya untuk menjadi sekutu kuatnya. Kemudian, Shob akhirnya tiba di Gurun Gersang. Dia mulai menganalisis peta kuno itu. Lokasi monster buas itu menjatuhkan artefak mahal. Dihantui hutangnya, pemuda itu berbisik penuh tekad. Nyawanya benar-benar dipertaruhkan hari ini. Tiba-tiba Koru mulai bertanya heran. Apakah bayangan di langit itu serangga? Sang protagonis menyebutnya kamera. Benda itu akan merekam debut epiknya. Tiba-tiba, dari dalam pasir, monster raksasa bergigi emas muncul mengerikan. Dia berteriak menantang semuanya. Kento sadar, saatnya merencanakan perburuan kura-kura permata yang sangat legendaris. Misinya murni memanen material berharga. Bukan sekadar membantai tanpa arti. Sang pedang menyeringai kegirangan. Kemudian, para penonton mulai berdatangan antusias. Siaran epiknya dimulai. Senyum lebar menghiasi wajahnya, karena sejujurnya, dia benar-benar mencintai dunia game ini. Tiba-tiba, selain kura-kura permata itu, cacing gurun raksasa meledak dari tanah. Target terkunci, jagoan kita, melepaskan pukulan dahsyat pertamanya. Pasir meledak hebat, menghancurkan cacing itu, hingga tewas ketiga. Terkejut, seorang penonton setia bertanya, penuh keheranan. Dan sementara penonton takjub akan serangannya, Shadow segera bertanya dengan penasaran. Apakah Koro mampu menyerap monster itu? Namun, dia menyadari batasannya. Dengan rasa syukur atas donasi, dia lalu berseru pada penonton bahwa dirinya akan bertarung habis-habisan. Di dunia nyata, anak itu berpikir untuk menunggu siaran lain, tetapi matanya tetap terpaku menonton. Kemudian muncul burung gurun buas. Sang protagonis segera menghindar. Dengan anggun seolah memprediksi masa depan. Pedang iblis itu menggerutu. Tidakkah ini terlalu mudah? Pemuda itu membalas dengan tatapan tajam. Mimpi buruk ini baru dimulai. Dia melesat cepat ke udara. Dia tahu sumber daya ini tidaklah penting, karena rahasia tergelap, tersembunyi jauh di dalam. Koropul memutuskan untuk segera beristirahat. Namun, sang protagonis tiba-tiba berbalik. Dia merasa masih ada urusan yang belum usai. Tiba-tiba, monster katus menembakkan duri mematikan. Dia refleks memakai pedang iblis untuk menangkis. Pedang itu berteriak kesakitan karena dijadikan perisai. Shadow menganalisis bahaya dari jebakan mematikan kaktus tersebut. Dia harus tangkas menangkis, lalu dia meminta bantuan untuk melompat naik. Dengan jeritan frustrasi, pemuda itu akhirnya berhasil mencapai puncak cangkang pelindung. Merasa sangat terhina, pedang legendaris itu mengamuk karena diperlakukan secara tidak hormat. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Sesosok Griffon level 40 mengaum. Dengan badai dahsyat dari kepakan sayapnya, mata pemuda itu langsung terbelalak ngeri. Saat musuh menyerang ganas, Kento menyadari perbedaan level yang sangat jauh. Namun, dia tetap nekat mengayunkan senjatanya karena mengandalkan kecepatan supernya. Koro mulai panik dan segera bertanya, apakah harapan telah sirna? Tapi pemuda itu menolak menyerang. Griffon itu memanggil bola api neraka, lalu melemparkannya tanpa ampun. Dia Linka menghindar. Dia berpikir monster itu akan kehabisan sihirnya segera. Itulah momen kelemahannya. Semuanya berjalan tepat seperti rencananya. Lalu dia mulai fokus mencari celah titik buta mematikan tersebut. Setelah menemukan kelemahannya, dia segera melempar belati beracun miliknya tepat mengenai sayapnya. Dengan racun mematikan itu, sayap raksasa tersebut lumpuh. Melihat celah emas, sang protagonis mendaratkan tebasan mematikan. Makhluk itu lenyap seketika, sorak kegembiraan dan donasi mengalir deras. 500. Pasang mata takjub menontonnya. Mengakhiri siaran epik ini, Kento sangat berterima kasih atas dukungan epik mereka, lalu berjanji akan kembali
Dia segera mengumumkan lelang item legendaris. Dia meminta semua orang mengecek pasar lelang. Tiba-tiba, dia menyadari penontonnya menghilang sangat drastis. Terkejut, dia bertanya-tanya. Ternyata King baru saja menyalakan siaran langsung. Hal ini memicu amarahnya berkobar hebat. Melihat kemarahan itu, Koro memintanya tenang, lalu menanyakan rencana pembagian hasil rampasan Epi. Mengingat misi utamanya belum selesai, sang protagonis segera berterima kasih pada pedang saktinya. Pedang tersebut mendesaknya agar segera bergerak maju. Lalu penasaran siapa sebenarnya Qin yang membuat pemuda itu gemetar? Kembali di realitas pahit, Shadow segera melunasi utang ke rentenir. Rentenir kejam itu menatap sinis, lalu mempertanyakan kebersihan uang tersebut. Memastikan kebenarannya, sang protagonis bertanya, apakah dia bisa pergi sekarang? Pria itu mengiyakan karena utangnya lunas. Tiba-tiba, sendirian di kamarnya, dia perlahan menatap jendela. Dia berpikir, apakah anak itu memiliki ekspresi yang sama saat pertama kali datang. Kembali ke rumah, sang karakter utama segera membuka halaman strategi Jack Travers. Kita menyadari dengan jelas bahwa item miliknya terjual sangat mahal. Keuntungan besar ini akhirnya memungkinkan pemuda itu melunasi utangnya. Sang protagonis kemudian masuk ke siaran King dan menyadari antusiasme penonton sangat gila. Dengan bangga, kesatria itu mulai menjalankan misi baru. Dia arogan dan sama sekali tidak peduli pada para pembencinya. Dia fokus untuk selalu memberikan hiburan terbaik bagi penggemarnya. Sangat terkejut, karakter utama menyuruh King berhenti. Namun, dia tahu usahanya pasti sia-sia. Kami mendengar jeritan keputusasaan dari pelantang telinganya. Dia sadar jika ini terus dibiarkan, Yi Travers pasti hancur total. Kento segera masuk ke permainan dan Kuro bingung melihatnya panik. Dia sebenarnya sedang bergegas menuju ke Nanglat karena King telah membantai ribuan nyawa. Iblis itu dengan kejam mengumumkan Nanglat sebagai target berikutnya. Memikirkan hal itu, karakter utama merasa sangat bersalah. Dia berpikir, apakah pedagang itu diserang karenanya, lalu sangat menyesali siarannya. Saat tiba di kota, dia langsung mendengar jeritan penderitaan penduduk yang dibantai. Matanya terbelalak ngeri saat melihat lautan darah dan kehancuran. Tiba-tiba, seorang tentara bayaran bertanya identitasnya. Karena Kento diam, pria kejam itu mengancam akan membunuhnya. Demi diakui oleh King. Mendengar alasan itu, amarah jagoan kita langsung meledak tak terkendali. Dengan satu tebasan kilat, dia membuat preman itu kehilangan lengannya. Kento kemudian memanggil kekuatan tangan dewa. Dengan medan ganda aktif, Shadow menerjang musuhnya. Koro memuji cincin pembunuh itu. Sangat mematikan karena menambah kerusakan 20% pada serangan. Sembunyi-sembunyi. Sebuah kemampuan baru bernama tiba-tiba terbuka dan karakter utama menyadari bahwa statistiknya mungkin menyerap kekuatan absolut milik musuhnya. Mencengkeram leher musuh dengan kuat, dia menuntut lokasi King sekarang. Dia tahu King pasti sedang bersiaran. Namun, ketika dia sama sekali tidak mendapat jawaban, pemuda itu langsung menghabisi bandit lainnya. Tiba-tiba, seorang pemain dengan kapak raksasa memancing perhatiannya. Kento bertanya tentang identitasnya. Tersenyum licin. Pria itu menantang Kento. Dia mengaku sebagai dalang di balik semua pembantaian keji ini. Dipenuhi kebencian, sang karakter utama bersumpah dia akan mencabut nyawanya. Saat Kento menerjang, musuhnya tertawa, sangat menakutkan. Tapi meski begitu, kau harus mengerahkan seluruh kekuatanmu jika kau benar-benar ingin menang. Dengan keras menangkis pukulan itu, Kento terkejut menyadari kekuatan musuhnya sangat luar biasa. Melihat Kento perlahan mundur, musuh itu meremehkannya. Dia merasa karena Kento sangat lemas, pemuda itu tidak pantas dilawan. Merasa cemas, Kuro bertanya, apakah dia baik-baik saja?
Sang jagoan menyuruh Kuro untuk tenang. Pria kapak itu kembali menyerang dengan ganas. Dengan sigap menghindar, karakter utama sadar harus mengandalkan kecepatannya. Tiba-tiba, sang tentara bayaran merasakan aura kematian mendekat. Sangat terkejut, Shadow segera bertanya. Curiga dia memakai akselerasi instan. Namun, pria itu langsung sesumbar bahwa Shadow mustahil bisa menang. Sementara itu, sang pedang iblis bertanya cemas keadaan tuannya. Dia memberitahu bahwa bala bantuan musuh telah mengepung erat. Menghala napas, pemuda kita menyeringai tipis. Pemanasan baru saja dimulai. Sang musuh mengejeknya gila karena ketakutan akan mati. Hujan deras turun seakan langit ikut mengutuknya. Namun sang protagonis menolak tunduk. Dia berpikir alam justru memihaknya, lalu segera merapal keahlian es baru. Tiba-tiba kaki pembunuh membeku terikat ke tanah. Merasa terhina, pria kapak itu mengamuk karena lelah bermain. Shadow tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Dia berbisik untuk santai sejenak, kemudian sang pemuda bergegas menebas lawan lainnya. Musuh lenyap ditelan mutlak oleh kemampuan medan ganda miliknya. Sang pemimpin geng terkejut ngeri menyadari keganjilan. Mayat anak buahnya utuh. Tiba-tiba, Kuro meraung keras mengubah pandangan memerah darah. Dengan sisa tenaganya, sang protagonis mencengkeram pedangnya yang berevolusi. Namun, si pria kapak merangsek maju. Dia berteriak murka takkan membiarkan pemuda itu melakukan hal konyol. Namun si musuh terpental dahsyat sebelum menyerang. Jagoan kita menyeringai berterima kasih itu. Kekuatannya meledak. Dia mengayunkan pedang lalu melepaskan tangan ilahi yang mematikan. Pertarungan berakhir usai. Namun, kentut tampak sedih merasa gagal menyelamatkan siapapun. Kuro segera memintanya menoleh ke belakang. Dia menangis meratapi puing kota yang sudah hancur. Tiba-tiba, sesosok warga muncul berterima kasih sambil menangis karena selamat dari maut. Mereka bersembunyi ketakutan selama ini. Dengan cepat, warga lain bermunculan. Hati sang protagonis Lego berhasil tiba tepat waktu. Namun tiba-tiba, tepuk tangan angkuh menggema keras. Suara dingin itu melebarkan matanya. Berdiri menjulang. Sosok King menyeringai. Akhirnya dia bertatap muka dengan hama yang sedang dibicarakan semua orang. Ketegangan memuncak tajam sebelum duel takdir meledak. Sang satria mengejutkan pahlawan kita dengan menyebutkan nama aslinya di bumi. Shadow gemetar dilanda kebingungan. Kuro bertanya panik. Apa maksudnya? Pahlawan kita menyadari inilah sang perampas gelar Kin miliknya. Lelah menunggu, Rito langsung mengayunkan pedang mautnya. Dia melontarkan pahlawan kita. Sambil berdiri gemetar, dia menyadari ngeri gelombang. Kejut musuh meremukkan tulangnya. Dia meragukan peluang menang akibat jurang level absolut. Akankah dia mati oleh karakter ciptaannya sendiri? Sang pedang iblis membentaknya untuk bangkit melawan. Protagonis mulai teringat kehancurannya di dunia nyata. Kemarahan membakar jiwanya. Tak sudi mundur dari Yelgodei Boss. Dengan mata berkobar, Shadow menerjang maju. Dia bersumpah menolak jadi boneka menyedihkan. Rito lagi. King tersenyum meremehkan sambil mengaktifkan perisai absolut miliknya. Dia menyebut pemuda itu pecundang menyedihkan yang harus menyerah. Terpojok krisis nyawa, jagoan kita meledakkan skill akselerasi instan. Namun formasi suci kekaisaran menangkisnya mentah-mentah. Seluruh serangan besar lenyap. Tak tersisa. Kuro berteriak panik mempertanyakan apakah pemuda itu memiliki rencana tersebut. Dia berbisik bahwa skill musuhnya memang selalu aktif. Dia memiliki cukup mana. Tetapi, King sama sekali tidak menyadari satu rahasia besar. Ada cara menembus formasi suci itu. Demi rencananya, sang protagonis berpikir keras. Dia harus terus menyerang demi sebuah celah. Merasa murka, Jinguji segera meneriakinya. Dia menyuruhnya mati saja. Saat itu Lan Zobei melihat celah dan langsung menyerang brutal. Kakaknya lengah, lalu menerima kerusakan fatal.
tiba-tiba terungkap sebuah fakta mengejutkan. Jika King terus dipukul di titik yang sama, skill suci itu akan hancur. Serangan itu murni memanfaatkan sebuah bug. Kau hanya bisa tahu rahasia ini jika benar-benar menguasai permainannya. Sang kesatria sombong itu berkata dengan nada meremehkan. Dia hanya kehilangan 1 poin nyawa. Namun, Kento sama sekali tidak peduli. Dia telah berhasil memberikan kerusakan. Berniat curang, Rito perlahan mulai tersenyum licik. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Di layar raksasa, pahlawan kita terkejut. Orang-orang yang mati-matian, dia lindungi kini terjebak sangkar dengan putus asa. Pria itu berteriak mempertanyakan dosa mereka, tetapi penjaga kejam itu segera menyerangnya tanpa ampun. Melihat Shadow mematun, King bertanya dengan nada mengejek. Apakah dia paham posisinya sekarang? Lalu, dia perlahan mengungkapkan kebenaran kelam. Dia menyandera banyak orang di luar wilayah naung lain, jadi jika pemuda itu berani bergerak, semua desa akan musnah. Sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, sang kesatria berteriak bahwa yang terkuat pasti menang. Artinya, melawan kekuatan mutlaknya hanyalah kesia-siaan belaka di kedua dunia. Untuk melanjutkan pertunjukan gilanya, Rito langsung mengaktifkan skill tarian pedang kekaisaran. Kobaran api segera melesat ke arah sang protagonis. Sementara Kuro panik menyuruhnya untuk segera menghindar. Tetapi, semuanya sudah terlambat dan hitungan mundur mau dimulai. Terjatuh ke jurang, Shadow dilanda keputusasaan. Dia menyadari harus segera bangkit kembali. Dia bergerak cepat agar karakternya tidak musnah. Dengan sisa 10 detik, sang protagonis menolak menyerah. Dia sudah mengikat sumpah darah untuk sebuah pembalasan dendam. Sayangnya, kebuntuannya melawan Jinguji membuat hatinya semakin hancur. Dia sangat frustrasi. Di detik-detik terakhir kematiannya, pemuda itu mulai berteriak keras. Tetapi tiba-tiba, cincin pembunuh legendaris itu bersinar terang. Pahlawan kita benar-benar terkejut luar biasa. Beberapa waktu kemudian, dia perlahan membuka matanya. Di sebuah ruangan asing, dia kebingungan mencari tahu, bersandar santai pada perabotan. Kuro tersenyum. Dia berkata pemuda itu seharusnya menanyakan tujuan orang asing ini. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencekik leher Shadow kuat-kuat. Sebuah suara misterius bertanya, apakah dia sudah sadar? Sang protagonis kaget. Dia langsung mundur ketakutan. Sementara itu, pria berpenutup mata bertanya tajam, apakah Yuba salah menilainya? Menghadapi ancaman pedang, pahlawan kita bersumpah sama sekali tidak mengenalnya. Setidaknya, wujud karakternya saat ini tidak tahu. Kita menyadari fakta bahwa dunia game ini memiliki 5 entitas terkuat. Mereka adalah pilar hebat, ada pendekar pedang, biksu suci, penembak jitu, penyihir agun, dan pembunuh mematikan dulu saat masih merajai permainan. Kento pernah berjuang bersama pria ini. Dia adalah Zaji, sang pembunuh paling legendaris. Di dunia dipenuhi rasa penasaran, sang protagonis bertanya alasan penyelamatannya. Zaji menjawab dengan tenang. Cincin pusaka itu rupanya menyimpan kekuatan sihir yang sangat tersembunyi. Sambil melipat tangan, pemuda misterius itu perlahan menjelaskan. Dia menyuruh Yuba mewariskan item itu pada sosok pemberani. Karena siapapun mendapatkannya pasti menjadi muridnya. Sangat terkejut, Shadow menyadari ini adalah kesempatannya. Tapi Zaji menatap tajam, wanita tua itu pasti salah. Karena pemuda ini membiarkan musuh mendekat dengan terlalu mudah. Jadi, setelah dia pulih, dia harus segera pergi. Kaget dan menolak dibuang, sang protagonis berteriak bahwa dia terlalu lemah untuk melindungi apapun sendirian. Karena itu, dia memikirkan cara menjadi lebih kuat. Khawatir akan kemarahan tuannya, Kuro perlahan menyuruhnya tenang. Tiba-tiba sang pembunuh bergumam, dia berubah pikiran. Dia segera menyuruh pemuda itu keluar untuk memulai cave. Sebab, jika dia bisa mengarahkan amarahnya dengan benar, dia mungkin benar-benar menjadi monster.
Perlahan berdiri, Shadow mengatakan, tekadnya sekarang adalah menjadi murid, menaikkan level, lalu segera menghancurkan para petinggi Nordic Peak dan merebut kembali segalanya dari pengkhianat Reito. Sementara itu, Zaji berdiskusi dengan seseorang. Sosok itu berkata mereka setuju karena permintaan Yuba, walau mereka sama sekali tidak mengenali pemuda itu. Ternyata Aryang sebelum pergi berbisik bahwa dia memiliki firasat kuat mereka pasti akan berjumpa lagi. Dengan tekad membara, pahlawan kita bersiap dan mereka segera memulai tes mematikan itu. Berpikir dalam hati, Kentu menyadari dia belum bisa combo. Sementara itu, pria bermata satu itu meremehkan dan bertanya, apakah dia enggan menggunakan kemampuannya. Merasa terancam, pahlawan kita langsung mengaktifkan blok es lalu. Dia menggunakan akselerasi instan untuk menyerang dari kegelapan, tetapi Zaji cepat menghindar dengan jungkir balik akrobatik dan melompat ke pohon mengatakan, kecepatannya mematikan dibandingkan manusia biasa. Saat ditanya levelnya, sang protagonis mengaku bahwa dia level 30. Sang master langsung menyimpulkan, dia wajib mencapai setidaknya level 50. Lulus tes, misi baru terbuka. Menatap tajam, Shadow bersumpah akan mencapai level dewa itu dalam seminggu. Tapi sang pembunuh mengancam dia hanya diberi 3 hari jika serius menjadi muridnya. Harus naik 20 level dalam 72 jam. Pahlawan kita sadar dia tidak akan tidur nyenyak dalam sesi pertarungan brutal lain. Zaji mengejak pergerakannya, sangat mudah dibaca. Lalu dia tiba-tiba menerkam pemuda itu. Dari kegelapan, Shadow terjerembab ke tanah dan sadar seluruh tubuhnya lumpuh. Sang master menatap dingin. Apakah cuma segini kemampuanmu? Teringat dia harus menghancurkan Qin, sang protagonis memaksa bangkit. Dia menendang sambil berteriak. Dia pasti membantai Qin. Pria itu menyuruh Kento untuk membiarkan aura membunuhnya meledak menguasai tubuh, sambil tetap berpikir jernih. Karena itulah syarat mutlak untuk mewarisi ilmunya. Tiba-tiba sebuah layar sistem muncul, dan akhirnya sang protagonis menembus level 50. Sambil meregangkan ototnya, sang pembunuh bergumam dia mengira butuh 5 hari. Mendengar hal itu, pahlawan kita perlahan menyadari bahwa latihannya sungguh tidak rasional. Setelah dia memperoleh keahlian jalur bayangan, Shadow sangat kebingungan. Tetapi Zaji menjelaskan bahwa itu adalah atribut intinya. Lalu mendemonstrasikan kekuatan itu sekali saja. Seketika, dia lenyap ke dalam kegelapan bayangan dan muncul di punggung sang protagonis, mengatakan bahwa skill itu membiarkan penggunanya bebas menyelusup ke bayangan musuh. Dengan sangat kagum, Kuro berkata, sihir ini luar biasa jika dipadukan cincin pembunuh. Perlahan mulai mendekat, sang master berkata dia ingin meminta sebuah bantuan. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia mendengar rumor tentang monster misterius yang belum pernah terekam, dan mengenai misteri hilangnya penyihir dan sang pendekar. Karena situasi yang amat mencekam, rekan akan sangat berguna. Sang protagonis langsung setuju, tanpa ragu, karena dengan menuntaskan misinya, hadiah besar menantinya. Kemudian adegan beralih ke lokasi lain. Seseorang tampak murka melihat spesimen miliknya hancur. Terlihat 2 siluman mengerikan di dalam tabung. Dengan senyum sinis, sang pria bermata merah menyala itu berkata, sungguh reaksi yang sangat memukau. Dia mendapat misi mematikan menghabisi pemain level 50. Menggunakan monster mutasi, dia bersumpah menyelesaikan tugas ini demi ambisi penelitiannya. Sementara itu di dalam mobilnya, pemuda Kentu perlahan menyadari Zoji sama sekali tak berdusta soal monster itu. Dia menjelaskan, targetnya bersembunyi di mansion. Siluman buas itu ternyata benar-benar asli. Melihat ribuan komentar meledak, dia sangat terkejut. Ternyata si gadis Xiaobi merupakan penyiar langsung. Sang pemuda segera meminta maaf atas kebisingan luar biasa. Namun, sang pembunuh tersenyum tenang. Mendapat sorotan sebesar ini justru sangat membakar gairah tempurnya. Langsung menyerbu masuk,
Dia segera mengaktifkan jurus tarian pedang benangnya, membantai gerombolan monster sekaligus, membuat sang protagonis terkesiap. Lawannya dulu benar-benar menahan diri, lalu petarung saji berkata akan mengurus sisanya dan mempercayakan mansion terkutuk pada Shadow. Sang pemuda langsung menyerbu markas sekte. Ketika jutaan penonton mulai bertanya panik, dia menjelaskan bahwa sekte jahat itu telah memicu banyak sekali kekacauan berdarah. Siarannya mungkin terputus di zona terlarang. Sambil kebingungan merekam, Kuro merasa alasannya sangat aneh. Namun, pemuda Kendo tetap tegun dan bersikeras. Dia tak ingin arena duel mematikan itu terekspos. Setelah teliti memeriksa peta, dia tiba di lantai 3, lalu membuka pintu, ingin melihat ancaman selanjutnya. Musuh akhirnya muncul. Namun wujudnya konyol. Sang protagonis sampai terheran-heran. Apakah itu ancaman nyata? Tiba-tiba sebuah suara dingin menyuruhnya menatap ke belakang. Perlahan dia berbalik, lalu terkejut berhadapan dengan segerombolan siluman. Siluman terdepan langsung menerkam buas, namun seketika hancur berkeping-keping dimusnahkan. Seketika, sang pemuda langsung menyadari tipuan itu. Ini pasti barisan ilusi kode semata. Lalu muncullah musuh sombong. Aku tidak menyangka pasukan Chimera masalku hancur lebur dalam satu tebasan epidemi. Kemudian terkekeh, sudah amat lama tidak berjumpa Shadow, sang protagonis kebingungan. Sang penjahat mengingatkan, dirinya adalah Suti si pemburu amatir. Pria itu merencanakan membuat akun baru demi melampiaskan amarah dendamnya. Sambil melolong murka dia memanggil monster terkuatnya. Gorila raksasa bertanduk muncul, dia menyeringai, kini giliranku untuk membantai. Dalam kedipan mata, semuanya hancur berantakan. Pria itu membeku ngari dengan mulut menganga. Dengan santai duduk di atas bangkai. Gorila, sang pemuda bertanya dingin, siapa yang tadi kau bilang akan dibunuh? Dia seketika teleportasi ke belakang sang bayaran. Mengambil celah itu, dia bertanya, apakah dia dalang utama sekte jahat ini? Dihantam panik, Suti mundur berteriak, menyuruh Kento menjauhinya. Sang protagonis mundur sejenak, lalu seketika muncul lagi. Bertanya sinis, maukah akunnya dihapus sekali lagi? Gemetar hebat ketakutan, pria itu menunjuk pemimpinnya di balik pintu raksasa. Dia memelas bertanya, apakah dirinya aman? Nyatanya dia binasa. Protagonis tanpa ampun membunuhnya, mengatakan, agar sampah itu tak pernah menampakkan wajah rendahnya lagi di penjuru dunia. Terpesona, seorang penonton berbisik takjub, Shadow terlihat sangat menakutkan, namun begitu epik. Pada saat bersamaan, sang protagonis melangkah masuk santai seolah-olah lap mengerikan itu miliknya seutuhnya. Kuro mengagumi tempat itu dan mulai bertanya-tanya cemas siapa yang tega memodifikasi monster-monster itu. Dengan sigap, tokoh kita segera mencapai pintu terakhir yang terkunci. Karena kesal, dia mengayunkan pedangnya untuk membelah kayu tersebut dan menciptakan pintu masuk dramatis. Sedikit lebih jauh ke dalam, ilmuwan gila itu menyeringai, menyebutnya cukup brutal. Memperkenalkan dirinya sebagai Iridis, perwira elit dari Nordic Patch. Dia bertanya, apakah pemuda itu sengaja datang untuk mengacaukan fasilitas penelitian sucinya? Itu berarti dialah sosok pembunuh sadis yang selalu diperingatkan. Dengan tatapan mengerikan, ilmuwan itu meremehkan Shadow. Muncul di momen yang tepat karena dia baru saja menyelesaikan mahakarya terhebatnya. Karena curiga, sang pemuda perlahan melacak aroma ria. Ilmuwan itu menyombongkan dia telah mengekstrak data NPC dan menggabungkannya ke dalam tubuh monster untuk menciptakan mahakaryanya. Saat dipanggil, kesatria naga itu segera bangkit. Protagonis mematung kaget, sementara makhluk itu menyeringai seolah-olah sedang tertawa sinis. Melihat gadis kecil terperangkap di belakang, dia menggeram. Mimpi terburuknya baru saja menjadi nyata. Dia bersiap penuh untuk mengakhiri pertunjukan horor tersebut. Selama pertarungan, Kuro cemas bertanya, mengapa pemuda itu menahan serangan baliknya?
Tokoh kita menjawab lirih, karena masih ada jiwa. NPC tak berdosa yang terjebak menyatu. Tiba-tiba, naga itu menyemburkan api biru. Membakar, menguras kekuatan hidup para NPC. Protagonis gesit menghindari rentetan serangan. Mematikan itu, panik memikirkan. Apakah ada cara menyelamatkan nyawa orang-orang tersebut? Dan apakah kunci jawabannya bersinar dari gelang misterius di pergelangan tangan monster itu? Tertawa meremehkan. Sang ilmuwan mengajak, dia tahu pemuda mustahil menang. Sambil menahan serangan pedangnya, Shadow nekat memutuskan untuk menguji teori berbahayanya. Kemudian dia melompat tinggi, seketika muncul tepat di atas. Naga itu menggera menjanjikan teknik pedang ganda yang sebenarnya digunakan. Mendadak muncul di punggung musuh, pemuda itu menebas keras gelang tersebut, memicu ledakan cahaya. Gemetar Xiong, ilmuwan itu menjerit mempertanyakan, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu murka memerintahkan monster ciptaannya fokus menghabisi target yang seharusnya dihancurkan. Pate, naga itu ganas menyemburkan api ke pemuda yang hanya dia menatap. Kehancuran di depannya. Namun seketika itu juga, dia memicu kemampuan. Bayangannya, mendadak muncul di bawah monster itu, demi menyelesaikan misi penghancuran. Gelang kutukan itu, dia menebas ganas. Makhluk mengerikan itu melolong kesakitan sebelum ambruk ke tanah. Kalah telak. Cemas, Shadow membatin ngeri memikirkan apa nasib para NPC tersebut, lalu tertegun takjub melihat cincin data meledak menjadi cahaya suci. Mereka perlahan melayang di udara, sementara protagonis berdoa tulus agar mereka bisa selamat. Tiba-tiba, cahayanya meledak menyilaukan dan para sandera berjatuhan ke lantai dingin. Perlahan Rin membuka matanya, menatap Kento yang berlari panik memeluknya. Hatinya menghangat saat dipeluk Kento. Pemuda itu menangis lega berbisik bersyukur Rin selamat. Mematung Sean, ilmuwan itu berteriak bingung bagaimana data NPC bisa pulih, menyadari bahwa misi kejinya hancur lebur. Terjatuh ke tanah, dia meratap frustrasi gagal mencapai kelas unik. Mengutuk dendam tidak akan pernah memaafkan Shiobi. Karena murka dengan menekan tombol pemusnah, monster buas yang tersegel di dalam tabung segera lepas, mengom buas bersiap melaksanakan balas dendam mematikan penciptanya. Tokoh utama, dia segera melangkah maju melindungi warga tak berdosa, lalu berteriak keras agar mereka semua segera melarikan diri. Sang ilmuwan gila tersenyum, merasa sangat menyenangkan. Melihatnya bertarung sambil mati-matian melindungi penduduk. Tiba-tiba, seekor tikus iblis ganas langsung melompat menerjang protagonis dan menggigit pedangnya. Dengan sangat tenang, dia berpikir bahwa monster menjijikan itu tidaklah terlalu kuat. Namun, situasinya tentu akan sangat berbeda jika harus melindungi orang lain. Saat itulah, Rin mendadak ditangkap oleh monster mengerikan dan mulai menjerit ketakutan, memaksa Kento segera bertindak. Tidak lama kemudian, monster kegelapan mengepung mereka semua. Sementara itu, dengan sombong, Iridis segera memerintahkan pasukannya untuk membantai mereka. Tiba-tiba, sosok misterius muncul bertanya, apakah Shadow butuh bantuan? Itu adalah Jin. Kemudian, tanpa banyak usaha dia membantai musuhnya, sang ilmuwan langsung panik melihat kehadiran salah satu dari 5 petarung terhebat di sana. Dengan tatapan tajam, tokoh kita segera menyuruh gurunya untuk membawa Rin pergi dari bahaya. Dia berjanji akan menyusul setelah membunuh ilmuwan gila itu. Prajurit bayaran itu segera berkata, mengerti dan bersiap pergi. Segera mengaktifkan jurus domain ganda miliknya. Kento menatap Iridis dan bertanya, apakah dia siap mati menyesali semua dosanya? Terduduk di tanah, pria itu menangis memohon ampunan. Tetapi, sang protagonis berkata bahwa waktu eksekusi telah tiba. Namun, musuh baru mendadak muncul dan berkata itu akan menjadi masalah besar karena dia tidak akan membiarkan ilmuwan itu mati. Sambil tersenyum sinis,
Musuhnya tidak ragu sedikit pun langsung menyerang brutal. Memaksa Shadow segera mengerahkan seluruh kecepatannya untuk menangkis dengan pedang di depan. Tubuhnya tumbukan baja berdesin. Pria berambut putih itu tertawa. Berkata ini akan sangat menyenangkan. Tokoh kita tersenyum berterima kasih atas pujiannya sambil memikirkan betapa mengerikannya kekuatan lawan. Musuh menyadari Shadow menggunakan teknik terlarang yang sangat berbahaya saat melihat mata terkejut protagonis. Dia segera menyadari bahwa tebakannya sungguh benar. Memperkenalkan dirinya sebagai perwira elit dari kelompok pembunuh Nordik. Ken berkata sangat senang bisa membantainya. Lalu, dia langsung melesat menyerang, menggunakan jurus mematikan serangan serigala. Meskipun berhasil menahan hantaman kerasnya, protagonis menyadari dengan panik bahwa serangannya bertambah berat setiap detiknya. Musuh tertawa arogan bertanya berapa pukulan lagi yang bisa dia tahan. Khawatir, pemuda itu mencoba melompat mundur. Tapi kakinya mendadak dililit monster kadal. Dengan satu tebasan mematikan, dia menghancurkan mereka. Tapi ribuan bayangan lain terus muncul. Amedes marah bertanya berapa lama Ken mempermainkan pertarungan ini. Alih-alih segera mengambil kesempatan membunuh Shadow, pria gila itu mendekat dan berbisik bahwa hal itu akan merusak kesenangan. Sementara itu, sang peneliti berteriak murka bahwa Ken seharusnya lebih berterima kasih atas bantuannya. Pedang iblis berbisik, bertanya apakah lebih cerdas untuk kabur saat mereka berdebat. Namun, sang protagonis menyeringai lebar dan berkata ini adalah kesempatan emas melenyapkan keduanya sekaligus. Merasa sangat jengkel dengan teriakan ilmuwan itu, Ken berkata tak ada yang bisa lolos dari takdir yang akan datang. Jadi, mulai detik ini dia akan bertarung habis-habisan sang pedang iblis. Segera memperingatkan tuannya untuk lari, karena arena domain ganda telah terbuka dan itu adalah wilayah mutlak. Tidak ada satupun yang bisa melanggar aturannya. Bahkan Kento, yang berarti jika pemuda itu kalah, dia akan musnah ditelan kutukan dewa. Tanpa memberikan celah sedikit pun untuk mundur, sang musuh berambut putih itu mulai melepaskan hantaman serigala lagi. Memuji bahwa Shadow benar-benar tangguh karena selamat dari 10 serangan mematikan itu. Namun saat semuanya tampak hancur, harapan sirna, seseorang tiba-tiba melepaskan serangan pemecah langit. Ken segera mundur karena terkejut. Ari muncul memperingatkan mereka belum bisa menghentikan musuhnya. Belum. Saat ini, ketika pemuda itu Hera, mengapa dia ada di sana? Gadis itu segera berkata akan menahan Iridis. Dia berpikir hanya ingin melihat langsung. Apakah Shadow benar-benar pantas menggunakan Kuro? Lalu kembali melancarkan serangan. Petarung mengerikan itu tersenyum puas. Gadis itu sangat mempercayaimu, ya? Dia pikir dia harus menanyakannya setelah menghancurkan bocah itu. Pedang iblis mulai menahan badai serangan tersebut. Terus mundur, protagonis kita tiba-tiba menyadari kekuatan musuhnya semakin gila. Dia menyadari satu pukulan saja bisa berakibat fatal. Dengan tatapan membunuh, Ken menerjang. Tidak ada jalan keluar. Lalu dia segera melepaskan jurus tarian tinju mematikan. Protagonis kita benar-benar tak berdaya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Merasa di atas angin, lawannya berteriak girang. Pertarungan ini sungguh mendidihkan darahku. Kemudian dia sengaja memelesetkan pukulannya hanya untuk menebar teror. Dia ingin bocah itu berhenti lari dan mulai menikmati pembantaian ini bersamanya. Dengan ketakutan, pemuda kita mulai berkeringat sangat dingin. Tiba-tiba Ari terhempas ke tanah. Sang ilmuwan gila tertawa. Itulah bayaran karena menghancurkan laboratorium suciku. Melihat monster raksasa itu, Kuro segera menyuruh Shadow kabur. Dia takut mereka berdua akan tertelan habis oleh arena kematian ini. Namun memikirkan senyum Ren, Kentu menolak menyerang. Dia bersumpah pantang kalah lagi. Dengan tekad membara, dia menolak mundur. Wanita itu tersenyum takjub. Dia tak
Menyangka akan menaruh harapan pada pemuda itu. Kento membuktikan mental juaranya. Aku yang terkuat. Tapi kemudian, keajaiban terjadi. Lengan iblis itu tiba-tiba aktif. Aura kegelapan seketika menelan tubuh pemuda itu dan pedangnya. Item misterius itu berteriak. Kekuatan legendaris perlahan bangkit dalam jiwanya. Dengan satu tebasan dahsyat, lengan iblis langsung melenyapkan monster sang ilmuwan. Lalu aura itu mulai memburu musuh lainnya. Terkejut, Ken bersusah payah menangkis serangan pertamanya. Sementara itu, sang protagonis kebingungan. Mengapa kekuatan mengerikan ini benar-benar terwujud nyata? Karena dihantui kepanikan luar biasa, Iridis melempar ramuan mematikannya. Namun ajaibnya, sihir itu langsung dihancurkan dan justru menghantam pria berambut putih itu. Dengan aura membunuh, Shadow berteriak ini belum usai. Musuh segera berbalik menghindar dan berhasil selamat dari maut. Namun, tangannya terluka parah dan poin kesehatannya terkuras habis. Kuro tertawa bengis menikmati kebangkitan ini. Dia menyuruh masternya bergegas membantai Aga. Dia bisa melahap semua jiwa mereka. Tersungkur ketakutan, sang peneliti gemetar bertanya, dari mana asal aura iblis itu? Dia berpikir, bagaimana pemuda itu bisa menahan kutukan pedang tanpa kehilangan akal sehatnya. Ari tersenyum misterius. Itu hanyalah sebagian kecil dari teror senjata legendaris itu. Bayangan tangan iblis mulai merayap, perlahan mendekati si ilmuwan. Dia akhirnya sadar kekalahan mutlak ada di depan mata. Karena bahkan petarung sekelas Ken pun kepayahan. Ingin bertahan hidup, dia segera mengambil ramuan rahasianya dan membantingnya ke tanah. Ledakan asap pekat tercipta Aga. Mereka bisa lari dari kematian, Ken berteriak waktunya habis. Tapi dalam hatinya, dia sangat kesal tak bisa melanjutkan pertumpahan darah ini. Sang protagonis merong marah, menolak membiarkan musuhnya kabur. Tapi semua sudah terlambat. Kedua bajingan itu menghilang di balik bayangan. Kini hanya tersisa Aren. Dengan napas terengah, Shadow menuntut penjelasan. Bagaimana gadis itu bisa membangkitkan Kuro? Ari membalas dengan tatapan tajam. Jika penasaran dengan rahasianya, pemuda ini harus pergi ke Cave Frozen besok siang harinya. Namun, ini hanya jika ia sangat tertarik. Sebelum perlahan keluar permainan, gadis itu segera mengungkap nama asli Kento. Hal ini tentu membuat sang protagonis amat terkejut. Dengan hati berdebar, dia memikirkan segalanya. Sang protagonis bertanya-tanya tentang aturan tersembunyi lain yang mungkin diketahui Kuro. Lalu, dia pun memutuskan satu langkah dengan penuh tekad. Dia menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah menghadiri pertemuan tersebut, walau hatinya menolak. Sementara, di luar, Zaji berkata tugasnya selesai. Semua karakter pendukung kini berada di tempat yang sangat aman. Pemuda itu segera berterima kasih sambil melihat semua monster mengerikan yang berhasil dikalahkan pria hebat itu. Kita melihat sang protagonis perlahan mendapatkan hadiah berupa jubah pembunuh legendaris. Selain itu, si tentara bayaran memberinya sebuah pelindung lengan khusus pendekar pedang. Sang protagonis merasa sangat gembira. Kemudian, dengan senyum perpisahan, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Mereka saling berjanji untuk bertemu lagi di suatu hari. Di dunia nyata, Kento mendatangi Cave Frozen. Dia berpikir bagaimana cara mengenali sosok bernama Ari tersebut. Tiba-tiba, suara asing segera memanggil namanya dengan sangat keras. Gadis itu menemukannya. Dengan panggilan tersebut, dia menunjukkan pengetahuan mutlak tentang detail penampilan asli Kento. Meskipun wajah gadis ini benar-benar berbeda dengan avatar dalam permainan, sang protagonis perlahan duduk. Gadis itu segera memperkenalkan dirinya sebagai sosok Ari dan berkata senang bertemu sang raja, atau lebih tepatnya, pewaris agung grup Jinguji. Sangat terkejut, Kento langsung bertanya dari mana dia tahu. Dengan senyum misterius, dia menyuruhnya bersantai. Dia berkata telah melacak semua informasi rahasia yang didapatnya dari Kuro.
Dalam hatinya, pemuda itu berpikir keras. Bagaimana dia bisa meretas informasi pribadi pemain? Namun, sebuah kebenaran terungkap. Dia segera menyadari bahwa Ari adalah insinyur jenius yang turut menciptakan permainan Miji Dravars. Kehancuran dimulai saat grup Jinguji kejam mengambil alih. Jadi sekarang, amarahnya membara untuk balas dendam. Namun, dia sangat membutuhkan bantuan kuat. Mendengar hal itu, bayangan kelam perbuatan Rito kembali menghantuinya. Dengan tatapan tajam, Kento bertanya apa keuntungan membantunya. Dia menegaskan bahwa satu-satunya alasan dia datang ke sini hanyalah untuk membongkar rahasia Kuro. Menerima syarat egois pemuda itu, sang gadis perlahan berkata dengan jujur. Dia sengaja menciptakan senjata mematikan itu khusus untuk melawan grup Jinguji. Persyaratan mendapatkannya sungguh gila karena dia hanya mencari kandidat pemain yang benar-benar layak dan tak terkalahkan. Karakter kita akhirnya memahami takdir besar ini segera. Ari menjelaskan rencananya, dia harus menyerahkan Kuro pada pemain paling terampil di dunia, agar konglomerat busuk itu tidak curiga. Setelah berpikir keras, Shadow berkata dia mempercayainya. Namun, ambisi tunggalnya hanyalah membantai Ken. Dia tidak peduli untuk menjatuhkan seluruh grup Jinguji secara langsung. Pemuda itu baru saja akan menegaskannya kembali. Namun, tiba-tiba Ari memotong ucapannya. Dia tahu melawan King sungguh mustahil tanpa senjata kelas dewa sejati. Mengakui kebenaran pahit itu, dia teringat. Dia sudah pernah dihancurkan oleh kakaknya sebelumnya. Oleh karena itu, si insinyur brilian mulai bertanya, bagaimana pendapat sang pemuda tentang mencari sponsor hebat saat siarannya memuncak? Dengan ekspresi tenang, Kento mengatakan dia sudah memikirkannya sejak lama. Namun, sebagai pemain pemula, tidak banyak pihak yang berani mensponsorinya. Ari segera menolak keraguan itu. Dia dengan bangga menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari grup Oge yang raksasa untuk melawan grup Jinguji. Ternyata, organisasi hebat itu dianggap sebagai salah satu dari 5 konglomerat paling berkuasa di seluruh dunia dan dimiliki langsung oleh Hayan serta kakak laki-lakinya. Fakta mengejutkan ini menjadikannya seorang pewaris yang sangat luar biasa. Sambil tersenyum tajam, Ari berkata bahwa bagaimanapun juga tujuan mereka berdua pasti tercapai. Asalkan pemuda itu setuju mengikuti rencana balas dendam ini. Merasa curiga, sang protagonis berkata bahwa tempat ini bukan lokasi yang aman. Tiba-tiba, wanita misterius itu segera menjentikkan jarinya dengan sangat tenang. Seketika itu juga, semua pengunjung kafe membeku bagaikan patung es. Sambil tersenyum, dia menjelaskan bahwa grup Oga menguasai seluruh stasiun ini. Lalu, dia bertanya, apakah pemuda itu mau membantunya mencapai tujuan besarnya. Terkejut hebat, Kento menatapnya tak percaya. Sebulan kemudian di dalam game, sang protagonis perlahan mengawasi kru Nordic Piku. Kuro mulai berbicara pelan. Balas dendam sejati akhirnya dimulai. Dengan senyum dingin, pemuda itu setuju. Dia menyadari bahwa perlengkapan barunya membuat kekuatan tempurnya semakin tak tertandingi. Pemuda itu pantang gagam, dan waktu perburuan berdarah pun segera dimulai. Saat malam mencekam tiba di desa, para bandit membicarakan rumor penyabot. Kabarnya, penyabot itu adalah adik sang raja. Tiba-tiba, tangan dewa muncul, siap memusnahkan mereka semua. Lalu, satu tebasan mematikan memenggal dua. Kepala pembunuh sekaligus, Shadow seketika muncul dan mengejak gerakan lambat mereka. Merasa bangga, Kuro memuji kekuatan pemuda itu. Namun, dia segera menyadari sebuah kejanggalan aneh bahwa merekalah target utamanya. Tiba-tiba, Ken perlahan muncul. Sambil tersenyum sinis, Ken memuji insting tajam pemuda itu. Mengetahui bahwa tentara bayaran itu gila pertarungan, sang protagonis berpikir dengan sangat tegang. Dia takut energinya terkuras sebelum melawan King. Sementara itu, semua orang bersorak mendukung pria berambut putih tersebut. Namun, Ken tiba-tiba langsung memukul penggemarnya sendiri dengan brutal.
Dia berkata bahwa situasi ini sungguh aneh dan membosankan. Lalu, dia perlahan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Meski diperintahkan menangkap Shadow, Ken sebenarnya hanya menyimpan hasrat bertarung. Satu lawan satu secara adil. Setelah itu, dia penasaran dan bertanya, "Apakah kau benar-benar adik kandung King?" Karakter kita segera balik bertanya. Jika jawabannya iya, lalu apa? Ken merasa bergabung dengan Guild sangat menyenangkan pada awalnya. Namun, mereka hanya membantai karakter NPC tanpa alasan. Jelas, kecewa berat, Ken langsung keluar dari Nordic Picket saat itu. Para bandit marah meneriakkan pengkhianatan, namun, Ken tersenyum karena lebih tertarik melihat sang protagonis melawan King Nate. Jadi, dia perlahan pergi mundur. Ketika semuanya selesai, mereka berjanji akan menyelesaikan pertarungan epik mereka. Kento setuju dengan sorot mata penuh tekad. Dia berjanji akan menjadi lawan sepadan Ken di masa depan nanti. Melihat pemuda kuat menghilang, Ken sangat terkesan dengan kecepatan gilanya dan mulai tertawa lepas. Dia mengakui bahwa hal menyenangkan selalu membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Meskipun Bensi mengeroyok musuh, dia sangat memuja pertarungan liar semacam itu. Jadi, dia tidak peduli siapa yang menang. Baginya, hidangan penutup terbaik sudah menunggunya nanti. Tanpa ragu, Shadow langsung melesat menuju desa sunyi. Di sana, Rito telah menunggunya dengan aura mencekam. Saat ditanya tentang pengkhianatan Ken, karakter kita mengejek bahwa bawahan kakaknya ternyata sangat membencinya. Dia menyadari bahwa desa itu kosong melompon. Kento rupanya telah mengevakuasi semua penduduk aman. Sama sekali tidak peduli, Rito mulai bosan menunggu pertumpahan darah ini. Segera mengaktifkan skillnya, sang protagonis berteriak penuh amarah. Dia bersumpah akan menghancurkan kakaknya kali ini. Sambil berpikir sinis, King mengingat laporan atribut tersebut. Namun, efek mematikan kekuatan itu masih misterius. Untuk meniadakan segala kerusakan, Jinguji segera mengaktifkan skill andalannya, Benteng Kekaisaran Suci. Dengan panik, Kuro menyuruh Shadow segera menunggu. Sambil menjelaskan pada pedangnya, sang protagonis berkata bahwa atributnya meningkatkan resistensi Kin selama 3 menit. Tiba-tiba kesatria itu berkata adiknya takkan bisa menggoresnya. Namun sambil membaca situasi, Reito mulai bertanya-tanya, ada apa dengan nyawa pemuda itu dan mengapa serangannya gagal. Sang tokoh utama menyadari apa yang dipikirkan musuhnya. Mengapa tidak ada luka? Karena serangan mematikan hanya akan berlaku jika mengenai tubuh musuh. King lengah, lalu segera berteriak keras. Dia akan menghancurkan tanah demi mengunci pergerakan pemuda itu segera. Namun Shadow membalas, dia pasti menjadi orang pertama yang melukainya. Jinguji berteriak marah, menyuruhnya turun, lalu segera memamerkan kekuatan. Seutuhnya, dia berkata sekeras apapun pertarungan ini, anak itu pasti tetap menjadi pecundang. Kuro sangat ketakutan melihat pemuda itu terus memprovokasinya. Namun Kento tersenyum, itulah rencana utamanya karena ada cara menghancurkan formasi kekaisaran. Dengan amarah, King mulai melancarkan serangan. Dia bertanya, apakah pemuda itu berpikir trik murahan yang sama akan berhasil lagi? Sang pedang segera menyuruh protagonis menghindar cepat. Ledakan dahsyat itu terlihat dari kejauhan. Perlahan saat debu menghilang, kesatria itu mulai tertawa puas. Dia berpikir pada akhirnya dia tetap menjadi pemenang. Namun tiba-tiba protagonis muncul di belakang musuhnya dengan belati mematikan. Dia menyadari Iridis sama sekali tidak menyebutkan kekuatan jalur bayangannya. King terkejut mundur, lalu mempertanyakan mengapa nyawanya perlahan menurun. Sang protagonis menjelaskan bahwa belati tajamnya mengandung racun air. Kemudian saat dia mengaktifkan skill Gempa buminya, pemuda itu menyatakan itulah akhir pertarungan. Karena siapapun yang terjebak, kelincahannya akan berkurang 50%. Ditambah dengan atribut mematikan, dominasi darah. Setiap kali target terluka mereka kehilangan 20.
kemampuannya. Reino mencoba menyerang lagi namun tubuhnya mendadak lumpuh. Meskipun formasi kekaisarannya masih aktif, sang jagoan menjelaskan kelemahan fatal, bahwa formasi itu tak bisa menahan serangan langsung yang memberikan efek pelemahan mematikan. Dengan keputusasaan Qin berteriak, mempertanyakan bagaimana skillnya bisa hancur seketika. Shadow menjawab bahwa formasi kekaisaran sama sekali tidak membuatnya abadi. Pemain hebat akan selalu mampu mencari jawaban atas setiap kelemahan mereka, karena sang saudara pada dasarnya hanyalah pemula. Dia segera menyambutnya di dunia ilusi. Tiba-tiba tangan dewa muncul di belakang Reido. Sementara itu, sang protagonis melesat menyerang. King berteriak ketakutan bahwa pertarungan ini belum usai. Dia pikir dirinya abadi jika formasi suci aktif. Namun sang jagoan tersenyum. Energi sihirnya telah habis. Sebelum melepaskan serangan pamungkas, Kento mengucapkan salam perpisahan pada Qin. Seluruh kenangan indah yang dia miliki bersamanya mulai berputar di benaknya. Perlahan kesatria agung itu terbelah sebelum hancur ditelan tangan dewa. Dengan kemenangan mutlak, sang protagonis segera berkata, sekarang giliran Oge di dunia nyata yang damai. Rito dilanda keputusasaan, mempertanyakan bagaimana dia dikalahkan seseorang yang lemah. Karena haus, pemuda itu mulai minum air. Tiba-tiba, telepon berdering keras di seberang. Panggilan. Ayahnya berteriak penuh amarah menanyakan perbuatannya. Pria tua itu segera menyuruhnya menyalakan televisi. Dengan terkejut, dia melihat skema kecurangan terungkap melalui tayangan. Berita dipenuhi amarah. Pria itu bertanya, apakah Jinguji mencoba menghancurkan perusahaan karena egonya yang tinggi? Namun, sang protagonis menyadari yang membocorkan kebenaran adalah Arisen. Gadis itu perlahan mengumpulkan para insinyur yang dipecat secara sewenang-wenang. Mereka lalu merekam video bukti kejahatan yang mengerikan. Dari situlah, akhirnya, mereka menyadari Reito merupakan dalang utama yang memicu kehancuran mutlak grup Jinguji. Karena penasaran, sang protagonis perlahan bertanya apa nasib yang akan menimpa Kakam serta organisasinya. Arisa segera menjelaskan bahwa grup licik itu tidak akan bekerja sama dengan Hyunjin Diverse. Sementara itu, mereka kehilangan seluruh pendapatan utama. Tetapi tentang sang dalang, sosok itu tiba-tiba dilindungi sangat ketat dia. Kesulitan menggalinya lebih jauh. Kentu menyadari ayahnya sama sekali tidak memedulikannya dan hanya menyayangi Reito. Kemudian, pembicaraan perlahan beralih tentang Arisa yang kembali bekerja di perusahaan game. Gadis itu bahagia mendapat promosi bersama para insinyur cerdas lainnya. Dengan senyuman tulus, Kentu mengatakan menantikan karya hebatnya. Tiba-tiba alarm berdering. Dia berpikir, waktunya telah tiba. Arisa menyuruhnya untuk berhati-hati. Pemuda itu mendoakan keselamatan Arisa. Lalu, perlahan Shadow masuk kembali ke game. Di sana Ken sudah bersiap menunggunya. Dia mulai bertekad memenuhi janji di hadapan ribuan penonton yang bersorak, termasuk Iridis. Dengan wajah kesal, pria itu berteriak bahwa dia terpaksa datang kemari. Ken menyuruhnya menikmati pertarungan. Saat mengaktifkan kemampuannya, pemuda itu mengumumkan bahwa duel apik akan segera dimulai. Protagonis dan Kuro tersenyum penuh semangat. Kemudian, mereka menerjang medan pertempuran. Pemuda itu menyadari mereka wajib memenangkan pertarungan berdarah ini. Sang pedang iblis menjawab sama sekali tidak memiliki keraguan untuk meraih kemenangan mutlak dia.